Heboh hantu cekik jelas bukan isu isapan jempol. Ternyata ada ilmu hitam yang memang bisa mengubah sosok manusia menjadi hantu jenis ini. Nama ilmu tersebut damar colok. Bagaimana hal ihwalnya? Ini masih berhubungan dengan teror hantu cekik yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Demak, atau yang kemudian juga menyebar ke sejumlah daerah lain di Jawa Tengah. Menurut dugaan, apa yang disebut hantu cekik itu sesungguhnya adalah manusia setengah siluman yang gemar memangsa korbannya dengan cara mencekik leher dan menghirup sukmanya. Para pelaku ritual sesat ini kemudian dikenal dengan sebutan damar colok. Istilah damar colok ini memang sudah tak asing lagi di telinga orang Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah bagian utara. Kuat dugaan kemunculan manusia setengah siluman ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah atas dikeluarkannya ketetapan hemat energi, listrik, dan BBM. Seperti diketahui, di Demak mata pencaharian penduduk didapat dari bertani, sehingga rata-rata orang Demak, khususnya yang tinggal di pedesaan, adalah keluarga yang kurang mampu. Di daerah ini, kita akan sering mendengar kata pepatah seperti ini, yen rendeng ora bisa dodok, yen tigo ora bisa cewok. Arti dari pepatah ini ialah, jika musim hujan turun tidak dapat duduk, jika musim kemarau tidak dapat cebok. Memang benar, di Demak jika musim hujan turun tiap tahunnya, sudah dapat dipastikan banjir akan melanda di setiap daerah sekabupaten Demak. Begitu pula jika kemarau tiba, akan sangat sulit mencari air akibat banyak sungai kekeringan, bahkan tanah retak-retak. Sejak penduduk mengikuti anjuran pemerintah untuk menghemat energi listrik dan BBM, beberapa desa di Demak mulai sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat, keadaannya sudah tampak sangat sunyi dan gelap gulita. Bahkan jarang sekali penerangan listrik atau lampu minyak yang dihidupkan di setiap rumah maupun jalan-jalan. Mungkin keadaan yang seperti ini merangsang hasrat penganut damar colok, alias manusia setengah siluman ini untuk melakukan aksinya. Menurut penuturan psikolog dan paranormal, Ki Ageng Kutub Melati, pada umumnya ciri-ciri manusia damar colok ialah seperti manusia biasa, namun ada hal-hal spesifik yang bisa kita perhatikan sebagai ciri dominan mereka. Biasanya manusia damar colok tingkah lakunya seperti orang bodoh, suka menyamar seperti orang gila, penampilannya kotor dan lusuh, serta wajahnya suram. Hal yang paling khusus biasanya dia lebih suka memilih tidur di kuburan. Hanya saja ketika berubah menjadi siluman, ada banyak keanehan pada bentuk fisiknya. Di antaranya raut mukanya bercahaya hijau, tubuhnya berubah kekar hitam legam, tubuhnya sulit ditangkap maupun diraba, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Makhluk damar colok ini bisa ditangkap. Ini sangat mungkin terjadi jika kebetulan saat naasnya tiba, atau bisa juga karena dia melanggar pantangan, sehingga akan luntur daya kekuatan gaibnya. Kabarnya, kisah damar colok berasal dari tempat-tempat pesugihan. Ilmu hitam ini merupakan ilmu dari Buto Ijo. Buto Ijo tidak akan keberatan meladeni permintaan serta memberikan ilmu kepada manusia-manusia yang menghambakan diri kepadanya. Kepada setiap pengikut-pengikutnya, Buto Ijo menjanjikan akan memberikan kesaktian ataupun kekayaan yang melimpah ruah, asalkan si pengikut menyepakati sejumlah perjanjian khusus dan dapat memenuhi syarat-syarat yang menjadi ketetapannya. Syarat dimaksud salah satunya biasanya berupa tumbal nyawa manusia yang jumlahnya ditetapkan oleh si Buto Ijo sesuai dengan tingkat kesaktian maupun kekayaan yang diminta. Konon, sukma manusia yang dijadikan tumbalnya itu akan diambil oleh makhluk tersebut untuk dijadikan budaknya di alam lembut sampai dengan akhir zaman. Karena erat hubungannya dengan makhluk siluman, kemunculan manusia damar colok biasanya malam hari. Di saat hari gelap, barulah dia akan beraksi.
Dengan kesaktiannya, maka serapat apapun jendela dan pintu dikunci, makhluk aneh ini dengan mudah bisa memasuki rumah calon korbannya. Perihal manusia aneh ini bisa memasuki rumah, konon karena dia bisa merubah diri menjadi cahaya hijau, sehingga bisa melalui celah-celah sempit jendela atau pintu. Setelah leluasa memasuki rumah, lalu di saat korbannya tidak sadar, manusia damar colok akan langsung mencekik leher korbannya dan menghirup sukma si korban. Apabila ada orang yang dicekik oleh damar colok tapi dia selamat, misalkan saja karena tertolong atau ketahuan warga, biasanya akan ada bekas cekikan di leher korban. Tak hanya itu, badannya juga akan mengalami panas, dingin, mata dan pikirannya kosong, bahkan terlalu trauma dan ketakutan. Jika tidak diobati, maka orang tersebut bisa meninggal dunia secara tragis dan mengenaskan. Sungguh suatu pemandangan yang menyayat hati. Masih menurut penuturan Ki Ageng Kutub Melati, untuk mengusir pengaruh kekuatan hitam damar colok, korban dapat disembuhkan dengan dibikinkan ramuan untuk mengobati dan menetralisir energi negatif yang tersisa di tubuh si korban. Ramuan ini sudah dipercaya sejak zaman nenek moyang silam. Ada pula ritual lain lagi yang dipercaya ampuh untuk menangkal keganasan damar colok. Ritual yang terbilang unik ini lebih mudah dijalankan, tapi juga menggelikan. Karena orang yang menjalankan ritual harus telanjang bulat sambil membawa syarat. Di antara syarat tersebut adalah kacang hijau, merica, garam, dan tanah. Kesemua syarat tersebut sebelumnya sudah digoreng tanpa minyak atau disangrai. Biasanya alat untuk menggoreng bahan-bahan ini adalah apa yang disebut sebagai ngaron, yakni alat semacam gerabah yang terbuat dari tanah liat. Setelah semua syarat tersebut dipersiapkan, segeralah mengelilingi pekarangan rumah sambil telanjang bulat. Nah, dalam memutari pekarangan ini biasanya ditutup dengan bilangan ganjil. Dengan ritual telanjang bulat, dipercaya sejak zaman para leluhur dahulu, dapat membuat manusia damar colok akan mengalami naas. Mengapa? Sebab melihat orang telanjang bagi manusia damar colok adalah suatu larangan. Di samping itu banyak juga orang tua yang menyarankan, bila ingin terhindar dari kejahatan pengaruh ilmu hitamnya, dianjurkan untuk membiasakan tidur di lantai. Konon, tanah mempunyai energi positif. Karena itu makhluk jenis ini tidak berani memangsa korban yang sedang tidur di lantai, sebab terasa panas baginya. Iblis damar colok sangat takut sekali dengan berbagai ritual dan azimat penangkal di atas. Setiap kali setan ini beraksi dan dia melihat azimat penangkal, maka dia akan segera kabur meninggalkan tempat yang diincarnya. Jika dia sampai melewati benda tersebut, sudah dipastikan seluruh kekuatan energinya akan musnah, dan dia akan berteriak keras sekali karena badannya terasa sakit semua, seperti terbakar api neraka. Damar colok memangsa korbannya biasanya ditandai dengan berkelebatnya cahaya berwarna hijau, dan sang calon korban seringkali akan merasakan capek, pegal linu, nyeri, dan kantuk yang sangat dahsyat. Suhu badannya juga naik turun, keringat pun bercucuran. Maka dari itu, jika ada orang merasakan tanda-tanda seperti itu, diharapkan agar segera mengumpul dengan warga lain dan membaca doa. Jika tidak mengumpul dengan warga lain, maka ditakutkan dia akan langsung meninggal dunia akibat pengaruh hirupan penarik sukma, ilmu hitam damar colok. Cuminati warga Kopen Brambang Demak menduga damar colok sedang meneror desanya. Hampir setiap malam warga meronda. Jika melihat bayangan hitam atau cahaya hijau berkelebat, maka dengan spontanitas warga segera beramai-ramai menabuh kentongan, lesung, dan mengumandangkan adzan sekeras-kerasnya untuk membangunkan warga. Karena sudah banyak sekali yang menjadi korban keganasan manusia siluman ini, bahkan hampir setiap hari orang mati akibat ulah damar colok,
maka warga daerah Demak trauma melihat dan mendengar kematian warga. Tentu saja kejadian ini meresahkan masyarakat. Paranormal di Demak dan sekitarnya akhirnya turun tangan untuk mengatasi teror gaib ini. Salah satunya seperti dilakukan Ki Ageng Kutub Melati, Ketua Bait Pacerahan Agung, Sasmitaning Sukmo Sejati dari Kahuripan Demak. Semangat memerangi teror tersebut dia tunjukkan dengan kegigihannya menyebarkan azimat penangkal kepada warga masyarakat di daerah TKP. Masyarakat akhirnya mengadakan musyawarah para tokoh agama, tokoh adat, paranormal dan warganya, sepakat menyelenggarakan upacara ritual Wilujengan, tolak balak pengusiran manusia Damar Colok yang dipimpin langsung oleh Ki Ageng Kutub. Ritual yang diselenggarakan dilengkapi menyan, bunga, dan ubur rampil lainnya. Setelah upacara Wilujengan tolak bala, pengusiran itu dilaksanakan dan terpasangnya setiap pintu rumah serta gapura-gapura jalan dengan azimat-azimat penangkal. Akhirnya makhluk itu menghentikan terornya. Entah daerah mana lagi yang akan menjadi korban keganasan Damar Colok. Namun dengan kalimat majasinya, Ki Ageng mengatakan, sejak diadakannya upacara pengusiran, manusia siluman itu lalu menjelma menjadi kenaikan BBM. Bahkan tidak hanya warga Demak saja yang tercekik lehernya, namun rakyat setanah air, seloroh Ki Ageng. Memang banyak orang yang tidak percaya akan keberadaan hantu cekik, bahkan menganggapnya sebagai ilmu yang terlalu dibesar-besarkan. Namun kenyataannya, makhluk ini setidaknya dalam kajian kaum paranormal memang sungguh-sungguh ada. Setidaknya cerita hantu satu ini juga telah melegenda di lingkungan masyarakat kita.